Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin la yaumiddin. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini kajian ilmu hadis yang ke-30 bersama saya Hanif Fahmi LCMA. Kita akan membahas mengenai al-hadits al-mu'allal. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai al-hadits al-munkar wal ma'ruf. Kita sudah jelaskan apa itu al-munkar dan apa itu al-ma'ruf. Begitu juga contoh dari masing-masing dan hukumnya. Kali ini al-haditsul mu'allal. Bisa juga disebut dengan al-mu'all atau al-ma'lul. 3 nama, tapi maknanya satu. Hadis yang mana di sanadnya atau bahkan di matannya ada illatun. Illatun itu cacat. Atau ada celah, atau bisa juga ya kalau kita kiaskan ke manusia penyakit. Dan illah tersebut qadihah, berpengaruh, membuat hadis tersebut dhaif. Illatun qadihah, berpengaruh, jadi berefek kepada diterimanya hadis tersebut atau tidak, sehingga menjadi hadis yang dhaif. Ma'a anna zahirahu salamah, padahal kelihatannya hadis ini sehat. Jadi umpama manusia, orang sehat, tapi ketika dicek ya, oleh dokter, diperiksa oleh dokter, ada sakitnya di bagian manapun di tubuhnya. Begitulah umpama hadis mu'allal ini. Banyak ulama hadis mensahihkan ini hadis. Tapi ada beberapa ulama ya, kelas tinggi seperti Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, ya, Imam Yahya bin Ma'in itu kan a'immah nuqad, ya, ahli kritik, naqidun, ya, bukan sekedar imam hadis, tapi mereka mengetahui bahkan celah-celah hal-hal tersembunyi pada suatu hadis. Umpama dokter yang mengetahui ini kamu nggak sehat ini, gitu. Atau umpama tukang emas, ya. Kita mau tahu ini, kita jumpa emas di tepi jalan, datanglah kita ini udah bahagia ini, udah senang kali ini. Datang ke tukang emas, dilemparnya gini aja, jatuh, dia udah tahu, dari suaranya udah tahu, ini bukan emas. Nggak perlu diceknya pakai ke observasi kemana, atau ke umpama seorang peneliti ilmuwan laboratorium. Kadang-kadang dengan melihat saja, mendengar saja, atau menyentuh saja udah tahu, ini nggak betul. Seperti itulah umpama Imam Bukhari dan semisalnya, Ali ibnul Madini, ada tokoh-tokoh seperti itu tuh ada. Kenapa bisa mereka itu seperti itu? Ini bukan hal yang mistis. Kenapa? Melainkan karena memang udah terbiasa mereka. Selain memang juga bisa kita katakan IQ mereka itu di atas rata-rata, juga mereka selalu interaksinya itu hanya dengan itu. Ya. Sama dengan tukang emas tadi, memang dia siang malam itu memang itu. Selain memang dia punya skill bawaan, dan memang dia juga memang berkecimpung di situ. Apapun bidang, kan seperti itu. Nah, itulah umpama illah itu. Itulah umpama mereka-mereka yang mengetahui hal-hal tersembunyi dalam suatu hal, termasuk dalam hadis. Contoh hadis mu'allal. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dari Suhail bin Abi Saleh, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ingat, man jalasa majlisan kathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Artinya apa? Ingat tadi periwayatnya sanadnya Ibnu Jurayj dari Musa bin Uqbah, dari Suhail, dari Abu Saleh bapaknya, dari Abu Hurairah. Ini beberapa periwayat dari Rasulullah. Ini hadis marfu, bahwasanya bunyinya seperti ini. Siapa yang duduk di suatu majelis dan di majelis itu katsurul laghat, ya, ribut, atau hal-hal yang disampaikan ada hal-hal, enggak semuanya itu hal-hal positif. Ada candaan yang enggak penting, atau enggak candaan tapi memang enggak penting, atau dari pendengarnya sendiri ribut. Tapi di akhir majelis mereka menutup majelisnya dengan doa ini.
Ya, kita sering mengamalkan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu, la ilaha illa anta. Atau sering juga kita baca asyhadu an la ilaha illa anta, karena dua riwayatnya ada. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Maka apa yang dia dapatkan, kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma kana fi majlisi. Diampunin dosanya apa yang terjadi di majlis tersebut. Jadi bersih. Nah, itu maka disebut kafaratul majlis. Karena kafarat itu kan menggugurkan kesalahan apapun bentuknya di suatu majlis. Makanya ini doa khusus untuk majlis. Tapi ketika kita lihat, ya, Imam Bukhari ini mengkritik hadis ini. Kata Imam Bukhari, Musa bin Uqbah ini meskipun ya mungkin bertemu dengan periwayat yang disebutkan tadi, yang disebut dengan Suhail, tapi la adzkuru lahu sama'an min Suhail, kata Imam Bukhari. Musa bin Uqbah ini tidak mendengarkan hadis ini ya secara khusus dari Suhail itu. Imam Bukhari tahu itu. Akan tetapi banyak dari ulama hadis mensahihkan hadis ini dengan sanad tersebut, ya, secara marfu'. Jadi mereka mensahihkan hadis yang kita bacakan tadi, hadis kafaratul majlis, bahwasanya itu adalah hadis yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan sanadnya sahih. Tapi Imam Bukhari sebagai naqid, sebagai ahli kritik hadis, ya, kritikus di bidang hadis, menyatakan ini ada illat yang tersembunyi di situ. Yaitu apa? Yang saya sebutkan tadi, Musa bin Uqbah tidak pernah mendengarkan hadis ini daripada Suhail bin Abi Saleh. Yang sahih adalah hadis ini diriwayatkan oleh Wahib bin Khalid. Wahib bin Khalid dari Suhail, ya, orang yang sama. Musa bin Uqbah tidak mendengar dari Suhail. Yang mendengarkan dari Suhail adalah Wahib bin Khalid Al-Bahili dari Suhail, dari Aun ibni Abdillah, seorang tabi'i wafat sebelum tahun 120. Dia yang mengucapkan hadis ini. Sanad inilah yang sahih. Bukan berarti setelah ini kita tidak boleh mengamalkan ini. Tetap, ya, kafaratul majlis itu kita amalkan. Tapi untuk menyatakan ini berasal dari Rasulullah SAW, ya, kalau saya pribadi memang cenderung pada Imam Bukhari. Ini adalah hadis maqtu', bukan hadis marfu'. Ya, bukan hadis Rasulullah SAW, tapi hadisnya hadis tabi'i. Maqtu' dan tidak menafikan untuk diamalkan. Atau paling tidak, bagi yang menyatakan ini adalah hadis marfu' sahih dari Rasulullah SAW, kita hargain. Nah, sebagaimana yang sudah populer di kalangan kita, ini adalah Rasulullah. Karena memang saya sudah sebutkan tadi, banyak dari para ulama hadis mensahihkan hadis ini berasal dari Rasulullah SAW. Karena mereka tidak melihat ilat yang tersembunyi itu. Tapi Imam Bukhari melihat itu. Nah, di sini saya secara pribadi, ya, kita membuka itu, menghargai itu. Tapi jangan lupa Imam Bukhari mentanbih hal ini. Ada cacat pada sanadnya, bahwasanya ini bukanlah marfu', bukan berasal dari Rasulullah, melainkan dari Aun ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala. Jadi itu, ilal itu seperti itu. Itulah hadis mu'allal. Ya, satu hadis mu'allal, semoga dapat kita fahamin, ya. Jadi dari sini kita juga dapat ambil pelajaran bagaimana telitinya para ulama hadis itu, ya. Telitinya ulama hadis itu untuk meriwayatkan hadis-hadisnya kepada kita. Semoga ihtimam kita, perhatian kepada hadis-hadis Rasulullah SAW itu naik, ya. Semakin bertambah perhatian kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga dapat difahamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.